Oke, baik. Saya Yohana Orenbalu. Saya di sini akan menjelaskan rangkuman materi yang berkaitan dengan biaya tenaga kerja. Oke, rangkuman pembahasan meliputi 4 bagian. Yang pertama, pengertian dan klasifikasi dari biaya tenaga kerja. Yang kedua, kegiatan dalam sistem tenaga kerja. Yang ketiga, karakteristik dan aplikasi sistem upah insentif. Yang keempat, akuntansi biaya upah lembur dan premi, bonus, honor cuti, dan pensiun. Oke, kita lanjut yang materi yang pertama tentang pengertian dan klasifikasi dari biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja merupakan harga atau jumlah rupiah tertentu yang dibayarkan kepada para pekerja atau karyawan yang bekerja pada bagian produksi. Klasifikasi dari biaya tenaga kerja meliputi 2. Yang pertama itu biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya tenaga kerja yang dapat diidentifikasi dengan suatu operasi atau proses tertentu yang perlu untuk menyelesaikan produk-produk dari perusahaan. Yang kedua, biaya tenaga kerja tidak langsung merupakan semua biaya tenaga kerja yang secara tidak langsung terlihat dalam proses produksi. Yang kedua, kegiatan dan sistem dalam biaya tenaga kerja. Kegiatan dan sistem tenaga kerja meliputi pencatatan waktu kehadiran, pembuatan daftar gaji dan upah, pembayaran, dan distribusi biaya tenaga kerja. Kita lihat yang pertama, pencatatan waktu kehadiran. Pencatatan waktu hadir ini dapat memerlukan data dasar bagi departemen atau bagian personalia. Dengan demikian, pencatatan waktu hadir ini mempunyai 2 tujuan. Yang pertama, menghimpun data yang dipakai sebagai dasar untuk membuat daftar gaji dan upah. Yang kedua, menghimpun data yang dipakai sebagai dasar untuk pendistribusian biaya tenaga kerja kepada berbagai tujuan biaya seperti pekerjaan-pekerjaan, proses departemen, dan pusat-pusat biaya. Yang kedua, pembuatan daftar gaji dan upah. Fungsi pembuatan daftar gaji dan upah dilakukan oleh bagian gaji dan upah. Tugas-tugas pokok dari bagian ini adalah menghitung gaji dan upah dalam jumlah bruto dan jumlah neto. Prosedur dalam pembuatan daftar gaji dan upah yang dilaksanakan oleh bagian gaji dan upah adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerima data jumlah jam untuk tenaga kerja harian dan tenaga kerja yang gaji secara bulanan. Yang kedua, menerima data-data perubahan dalam tarif gaji dan upah, bonus, premi, lembur, dan data lainnya dari bagian personalia. Yang ketiga, menerima data-data mengenai perubahan dan pemotongan gaji dan upah. Yang ketiga, prosedur pembayaran. Berdasarkan kepada daftar gaji dan upah yang telah diperiksa, bendaharawan melakukan pembayaran gaji dan upah, membuat dan menyetujui bukti kas keluar. Yang keempat, distribusi biaya. Fungsi distribusi biaya tenaga kerja merupakan tanggung jawab bagian akuntansi biaya. Distribusi biaya tenaga kerja harus menjamin bahwa produk, departemen, proses atau tujuan biaya yang lainnya telah dibebankan dengan layak atas biaya dari jasa tenaga kerja yang digunakan. Pokok bahasan yang ketiga berkaitan dengan karakteristik dan aplikasi sistem upah insentif. Sistem upah insentif memberikan manfaat kepada kedua belah pihak yang berhubungan dalam suatu perusahaan. Semua sistem upah insentif pada dasarnya adalah variasi atau bentuk pengembangan lain dari sistem yang paling sederhana, yaitu tarif unit produk. Karakteristik dari sistem upah insentif adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem upah insentif harus berdasarkan standar yang ditetapkan secara ilmiah. Yang kedua, sistem insentif harus dimengerti oleh para pegawai sebelum mulai bekerja. Yang ketiga, seluruh tugas atau pekerjaan oleh tenaga kerja langsung harus ditentukan dengan basis insentif. Yang keempat,
dalam menetapkan bonus harus semata-mata mempertimbangkan mutu produksi. Yang kelima, standar yang ditetapkan seharusnya tidak diubah kecuali ada perubahan metode. Yang terakhir, suatu imbalan jasa yang tinggi harus dibayar untuk hasil pekerjaannya melebihi standar. Oke, materi yang keempat berkaitan dengan akuntansi biaya upah lembur dan premi, bonus, honor cuti, dan pensiun. Kita lihat yang pertama, upah lembur dan premi lembur. Sehubungan dengan kerja lembur yang dilakukan karyawan produksi atau tenaga kerja langsung, penghasilan para karyawan tersebut meliputi dua elemen biaya, yaitu upah lembur dan premi lembur. Penghasilan lembur ini dibayar kepada para karyawan yang bekerja melebihi jumlah kerja normal, yaitu 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Yang kedua, bonus. Bonus merupakan suatu pembayaran insentif kepada para pekerja atau karyawan yang dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dan memberikan imbalan terhadap peningkatan produktivitas tersebut. Yang ketiga, honor cuti. Pada banyak perusahaan, biasanya para karyawan menerima pembayaran honor cuti setelah masa kerja tertentu. Biaya ini tidak dibebankan ke akun barang dalam proses. Dengan demikian, biaya honor cuti bukanlah termasuk biaya tenaga kerja langsung dicatat atau dibebankan selama tahun itu. Dengan demikian, mendebitkan akun biaya overhead pabrik dan mengkredit akun utang honor cuti. Yang keempat, pensiun. Pensiun dapat dikelompokkan sebagai biaya overhead pabrik, beban pemasaran atau beban umum, dan administrasi bergantung pada klasifikasi dari para pekerja atau karyawan tersebut. Untuk melaksanakan program kesejahteraan dalam bentuk jaminan penghasilan hari tua atau pensiun tersebut, diperlukan sebuah dari pensiun. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.